Itu pimpinan KPK tidak boleh pulang, ada di Bareskrim. Yang geledah itu berkasnya nggak boleh dibawa, yang simulator itu waktu itu. Sehingga kalau itu tersangka, apalagi ada 2, Iya. Lumpuh jadinya. itu pincang dan keberanian dari pimpinan KPK yang lain menjadi lumpuh KPK. Pak Jokowi itu ingin revisi undang-undang atau enggak sih sebenarnya? Atau ini memang murni keinginan Pak Jokowi merevisi undang-undang KPK? Saya nggak tahu last minute ceritanya, tapi menurut saya ini kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan DPR. Contoh kedua yang konkret ketika Cicak versus Buaya yang pertama, yang Korlantas. Iya. Yang kedua ya, Korlantas itu apa yang pertama ya? Lupa saya. Waktu itu kan terjadi keributan antara lembaga Polri dengan KPK ya, sehingga dibawalah ke Presiden, ke Pak SBY. Polisi ngotot, KPK jangan nangani ini dong, saya aja. Ini kan simulator SIM nih. Ya internal aja gitu. Iya. Kalau KPK kan bisa kemana-mana itu kalau mungkin pikiran mereka ya. Kalau udah ngusut kan bisa, kan bintang 2 yang tersangka waktu itu. Kemudian Pak SBY menengahi lah itu. Dipanggillah Abraham Samad, Bambang Wijayanto ke istana. Kemudian Pak Kapolrinya waktu itu yang orang Jombang itu, ya waktu Kapolrinya Pak Timur Pradopo. Bambang Wijayanto, kemudian Abraham Samad dipanggil ke istana bareng dengan Kapolri Timur Pradopo di hadapan Presiden. Ini saya dapat cerita dari Bambang Wijayanto waktu itu. Lalu Pak Timur, ini usul biar ini ditangani oleh polisian karena kami sanggup gitu, kira-kira gitulah. Terus Pak Bambang, Pak Abraham Samad juga, jangan, kami udah menangani. Itu kami yang, waktu itu ada 2, simulator SIM sama STNK yang ditangani oleh KPK. Kemudian Pak SBY ini tegas banget ya waktu itu ya. Terus, Saudara Kapolri, ini bahasa yang kira-kira yang disampaikan, saya Presiden Republik Indonesia, saya yang memutuskan. Simulator ditangani oleh KPK. Polri tidak boleh ikut campur. Nah, STNK silakan, tapi ini yang ditangani KPK kan mulai dari simulator SIM itu. Nah, saya dapat cerita itu dari itu apa? Jadi clear ya, perintahnya Presiden Ya, clear ya. langsung Pak Timur berdiri, hormat siapa, laksanakan gitu. Itu cerita yang saya masih simpan itu, sehingga saya mengapresiasi lah. Tapi apresiasinya dalam konteks ini ya, ketidak ikut campuran. Nah itu kan kemudian apa istilahnya, memerlukan semacam sinergi lah. Di satu sisi memang tidak ada intervensi dari pemerintah, dari kekuasaan. Di sisi yang lain KPK sendiri mampu menjaga integritasnya gitu. Di proses itu kemudian ada gangguan-gangguan gitu. Mulai kerasa sebagai sebuah gangguan yang kemudian mengancam menekan KPK untuk independensi dan sebagainya itu kapan? Kalau kita lihat perjalanan ya, sebenarnya posisi pimpinan KPK itu fragil, rapuh. Gampang sekali menjadikan pimpinan KPK itu tersangka untuk kasus yang mungkin belum jelas juga. Ada peristiwa BP Chandra, peristiwa Abraham Samad. Kalau Antasari nggak masuk kategori itu? Karena gini, ya ini debatable ya. Kalau Pak Antasari kan kasusnya bukan korupsi.
Iya, iya. Tapi banyak yang Gubernur. menduga, banyak yang menyisalir itu bagian dari semacam skenario untuk kemudian memposisikan dia kena Ya pidana gitu. inilah karena beliau sudah almarhum ya kita mengingat jasa-jasa beliau lah ya. Jadi kita nggak usah mengungkap Iya. Pak Antasari, tapi yang pasti saya tidak tahu apakah itu bagian dari upaya rezim untuk membungkam KPK atau tidak ya. Tapi betapa fragilnya pimpinan KPK itu tadi dengan mudah ketika pimpinan KPK menangani kasus yang ada hubungannya dengan penegak hukum, maka dengan mudah juga mereka mentersangkakan pimpinan KPK tanpa eh, ada histori, misalnya kasus ini udah lama diselidiki kah, atau tiba-tiba ada kasus yang kemudian jadi tersangka dan itu lumpuh. Mm. KPK sebagai lembaga lumpuh. Undang-Undang 30 2002 itu menjadikan pimpinan KPK itu penyidik, penuntut, dan dia bertanggung jawab. Jadi on behalf-nya pimpinan lembaga KPK itu ya pimpinan KPK. Sehingga kalau itu tersangka, apalagi ada 2, Iya. Lumpuh jadinya. itu pincang dan keberanian dari pimpinan KPK yang lain menjadi ya manusia kan punya rasa takut juga, punya keluarga, punya kalau diancam misalnya kan itu menjadi lumpuh KPK itu. Tidak melakukan apa yang menjadi kewajiban atau wewenang dia. Itu gangguan yang menurut saya yang bisa kemudian membuat KPK itu lumpuh ya, Iya. selain perangkat undang-undangnya juga menurut saya. Nah, itu kan mulai kerasa pushback itu kan. Lagi-lagi momen kalau kita nggak mungkin kalau nggak salah ingat ya, momen cicak buaya itu kerasa banget bahwa kemudian ada pushback dari eh, eh, ke institusi atau kewenangan yang tadinya itu agak dikurang oleh keberadaan KPK kan gitu. Bahkan KPK berani masuk ke ranah-ranah itu gitu. Kalau dalam prosesnya kemudian apakah itu mempengaruhi keberanian bahkan setelah kasus-kasus itu mulai muncul, apakah itu mempengaruhi keberanian teman-teman KPK? Kalau kita berjalan sampai 2015 ya, ketika Cicak versus Buaya yang versi ketiga. Saya itu kalau cerita-cerita, ini kalau sinetron itu ada season 1, 2, sampai 3, sampai ketiga. Nah, ketika season ketiga inilah udah sangat kelihatan bahwa KPK tidak mendapat dukungan selain dari publik. Presiden, DPR, maksud saya itu. Tapi publik tetap mendukung. Jadi kalau kita lihat sekali lagi nih harus ngomong pemerintahan nih. Ketika yang tadi saya ceritakan itu presiden membantu simulator tadi. Dengan kepolisian nggak berani bergerak. Dulu saya memang jubir, ya. Tapi saya yang kadang-kadang ngurusi sampai lobby-lobby ke ini. Waktu Menko Polhukamnya Pak Joko. Tanya Pak Joko, itu KPK itu mandek mau digeledah waktu itu, jadi kelilingi oleh, ini yang kedua nih, bukan yang terakhir ya, kelilingi oleh polisi-polisi zaman dulu itu yang Bambang Wijayanto telepon Pak Joko, nggak diangkat. Waktu itu bulan puasa. Waktu itu pimpinan KPK tidak boleh pulang, ada di Barreskrim. Yang minta itu jadi nggak boleh pulang. Yang geledah itu berkasnya nggak boleh dibawa. Yang simulator itu waktu itu, pokoknya ini. Sampai nunggu Pak Timur Pradopo, Kapolrinya. Saya telepon Pak Joko, Menko Polhukam, itu jam 11 malam. Puasa nih, nggak diangkat. Sebelumnya Bambang Wijayanto itu pada telepon, nggak ada yang diangkat. Mungkin padahal dia masih sore itu, nggak diangkat. Tapi jam 2, jam 3, saya ditelepon balik sama Pak Joko. Saya kenal baik sama dia dan dia orang Madiun ya. Saya telepon, "Oh, apa Dik?"
"Pak, ini pimpinan KPK ditahan." "Oh ya? Iya Pak, ini gimana Pak?" "Oh iya 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 iya, telepon Kapolri," dia bilang gitu. 2 kali tuh saya, yang kedua peristiwa ketika KPK mau digeruduk. Padahal itu jelas perintah SBY sudah tegas kan tadi untuk kemudian Nah, ini ini bukan nih hanya yang saya bilang, tentu Pak Jokowi nggak akan berani kalau tidak ada green light dari Pak SBY kan. Nah ini selesai di Pak Joko, mhm. persoalan itu kemudian selesai. Untuk KPK mau digeruduk dulu juga bubar sendiri gara-gara, ya mungkin ada telepon dari Pak Joko ke Kapolri. Yang itu sayangnya kemudian berubah semua gitu ketika dukungan politik itu di era pemerintahan Pak Jokowi. Saya tahu ini akan jadi satu segmen yang panjang lagi gitu ya. Tapi rasanya memang terlalu sayang untuk saya cuma mau bertanya gini, di momen pemerintahan Pak Jokowi itu lagi-lagi Bung Johan mempunyai kecelakaan sejarah yang kecelakaan dalam arti positif ya, karena kemudian posisinya juga nggak jauh-jauh dari ring istana. Banyak pertanyaan besar publik itu, apa sih yang kemudian mendasari atau menjadi pendorong bahwa Pak Jokowi yang tadinya dianggap banyak pihak itu sebagai wakil masyarakat sipil yang tidak ada kepentingan, tiba-tiba kemudian memungkinkan terjadinya revisi Undang-Undang KPK yang kemudian hari ini diakui sebagai banyak pihak sebagai kunci dari kelemahan KPK. Saya ketika menjadi jubir presiden, menjadi anggota DPR, sampai hari ini, saya masih menyatakan bahwa revisi Undang-Undang KPK itu melemahkan KPK secara lembaga. Nah, ini nanti menjawab ke situ nanti. Ya. Demikian juga ketika saya masih ada di Pak Jokowi di awal-awal. Orang untuk merevisi, terutama DPR waktu itu nggak terjadi sekali 2 kali. Anda bisa ini kan jejak digital itu Iya, nggak iya. hilang. Itu bisa itu. 2017 atau 2018 ya, itu ketika itu DPR, sudah mengetok, bahwa revisi undang-undang akan dijalankan. Revisi undang-undang KPK akan dijalankan. Tapi nunggu keputusan presiden dulu. Nah, waktu itu saya ingat betul Pak Jokowi sedang lagi kunjungan. Jam 9 pagi di sini, berarti di New York sana kan 9 malam kira-kira. Nah, saya karena wartawan itu, "Mas Jo gimana itu ini?" Saya telepon, tentu ajudan yang angkat. "Izin mau bicara dengan Pak Presiden karena ini ada yang penting untuk disampaikan ke publik." Ajudannya bilang, "Waduh mohon maaf Pak, Pak Jokowi sudah masuk kamar," dia bilang gitu. "Tapi ini karena penting mohon disampaikan lah, bahwa beliau mau atau enggak, terserah. Saya tunggu," saya bilang gitu. Udah, nggak lama telepon lagi, ajudannya telepon saya, kemudian, "Pak Johan izin Bapak, bersedia bicara." Bicaralah, kalau dulu kita sama presiden itu telepon-teleponan Pak. Telepon kemudian saya sampaikan, "Pak ini itu." "Gimana Pak Johan?" Menurut saya Pak, Bapak kalau merevisi Undang-Undang KPK, maka bertabrakan dengan, kelompok-kelompok anti korupsi yang dulu justru mendukung Bapak, saya bilang. Iya. Jadi 2014 itu yang sebaiknya, paling apa, kalau Bapak tidak mau menyatakan, menolak ya bilang aja Pak waktunya belum tepat, gitu. Kalau usul ini saya sampaikan ke media Pak. Tapi namanya juru bicara presiden kan terserah izin dulu. presidennya Iya. dong. Bukan kalau presidennya ngomong itu ya saya akan ngomong gitu. Tapi sebelumnya kan saya memberi saran. Fungsinya kan ada saran di situ. Terus, "Oh ya, saya setuju dengan, Pak Johan, sampaikan itu." "Baik Pak," udah tutup, saya konvers. Jadi saya sampaikan bahwa sampai hari ini, presiden menganggap belum diperlukan revisi undang-undang tentang KPK. Nah, besoknya itu yang DPR itu maki-maki saya itu, "Johan Budi ini bukan juru bicara presiden, juru bicara KPK."
pokoknya itu sebaiknya jangan ngomong itu. Kan dikonfirmasi lagi wartawan sama saya, Fahri Hamzah saat itu yang paling ini. Bang Jo itu katanya nggak boleh ngomong. Lah saya juru bicara nggak boleh ngomong, kerjaan saya apa? Masa nyangkul di sana? Nggak, saya nggak mau ngomen lagi, saya bilang gitu. Nah, momen itu artinya apa? Di awal-awal presiden itu masih mau mendengarkan pembisiknya. Saya tentu sebagai pembisiknya, karena di awal kan saya Salah satu bisiknya. salah satu pembisiknya yang benar gitu. Saran yang terkait dengan itu. Dan itu diterima sama dia kan, di awal-awal. Nah, kemudian 2018 lalu 2019. Nah, 2019 itu posisinya saya waktu itu nyalek. Jadi revisi Undang-Undang KPK itu terjadi pada akhir periode DPR 2014-2019. Sudah injury time lah. Injury time. Itu saya udah terpilih juga, tapi kan nggak langsung diangkat. Kan langsung diangkat kan. Saya ingat waktu itu saya ikut kayak penataran ya di Lemhanas. Di Lemhanas waktu itu. Saya ada di Lemhanas, jadi tidak, karena harus nginep kan waktu itu setiap hari, bukan sampai malam. Legislatif baru kan? Ya, sampai malam waktu itu. Nah, dan itu diputuskan dengan cepat gitu ya, yang kemudian memicu gelombang demonstrasi yang banyak di berbagai tempat, bahkan sempat rusuh ya di Jakarta waktu itu. Saya kalau ditanya apakah Presiden juga Pak Jokowi itu ingin revisi undang-undang atau enggak sih sebenarnya? Atau ini memang murni keinginan Pak Jokowi merevisi undang-undang KPK? Saya nggak tahu last minute ceritanya, tapi menurut saya ini kesepakatan antara Presiden Jokowi dengan DPR. Jadi nggak bisa dipisahkan DPR doang atau Jokowi doang. Justru DPR yang memang dari awal mengusulkan itu kan, yang kalau di awal itu kan ini inisiatif DPR waktu itu. Sempat juga jadi inisiatif pemerintah, tapi nggak jadi, dioper jadi inisiatif DPR. Revisi undang KPK itu sering dilakukan. Waktu saya di KPK itu berapa kali ingin merevisi itu, tapi selalu dulu publik mendukung banget sama KPK. Ya, karena kemudian dari informasi yang kemudian berkembang belakangan itu kan, jadi kita tahu bahwa Presiden Jokowi ketika menyampaikan sebuah instruksi atau sebuah, itu kan tidak hanya ke satu orang gitu, yang kemudian itu kayak semacam menjadi bersayap lah. Apa yang disampaikan ke Bung Johan clear, dan ketika disampaikan atau dikonfirmasi Bung Johan nggak mungkin menyampaikan informasi yang berbeda. Tapi kan belum tentu kita nggak tahu apa yang disampaikan ke timnya yang lain kan gitu, ke anak buahnya presiden yang lain. Tapi saya tidak akan masuk ke sana karena sebaiknya nggak masuk ke sana kan. Saya kan nggak tahu. Karena kalau ngomong ke yang lain beda kan sih nggak tahu. Karena poinnya kemudian bahwa saya ingin mendudukkan perkara ini bahwa ada hal yang lebih lebih rumit dari hanya sekedar keinginan personal itu. Ada sebuah kebetulan ada konstelasi. Tapi yang dirasakan hari ini dan dikonfirmasi misalnya IPK, Indeks Prevensi Korupsi, kita terus menurun. Hari ini semua merasakan peran KPK melemah. Praktek korupsi masih terjadi di banyak hal. Sebagai sebuah konklusi untuk merayakan apa yang kemudian kita bisa harapkan dari upaya pemberantasan korupsi kita hari ini. Biar kita nggak terlalu gelap dulu. Biar kita bahkan nggak satu generasi yang lalu loh. Kalau 2004, 2009 kalau dibilang masa emas itu kan nggak satu generasi yang lalu. Kita pernah ngalamin itu. Di proses yang itu saat itu sumber daya yang terbatas, tapi bisa kita membentuk tim itu. Tapi kenapa sekarang begitu sumir untuk kemudian membangkitkan itu lagi? Ini kalau kita bicara sekarang, saya punya hope, punya harapan pada Presiden Prabowo. Paling tidak kalau kita menyimak apa yang dia sampaikan, yang kemudian ditindaklanjuti dengan apa yang dia lakukan,
itu memberi harapan buat saya Apa untuk contohnya, Pak? ya ini makanya kan dia melakukan seringkali menyampaikan jangan sekali-sekali ini uang rakyat. Koruptor kita Kejar sampai kejar Antartika. sampai Antartika. Nah, di dalam periode awal, ini baru awal loh ya, itu juga semua penegak hukum saya kira, tidak hanya kejaksaan. Kejaksaan kan nangkep luar biasa tuh di Kejaksaan Agung kasus-kasus yang besar lah, sampai triliunan. KPK juga melakukan hal yang sama, meskipun secara intensitas sekarang lebih banyak beritanya keluar dari kejaksaan, gitu. Nah, apa yang dilakukan oleh perangkatnya Pak Prabowo ini kan setidaknya memberikan harapan bahwa ada upaya untuk melakukan pemberantasan korupsi. Kapan kita tahunya bahwa korupsi itu diberantas kan bukan tidak dengan mengatakan sekarang korupsi semakin banyak karena banyak yang ditangkap kan. Bukan itu ukurannya. Sekarang banyak yang ditangkap artinya ada upaya pemberantasan korupsi. Kalau nggak ada yang ditangkap, apakah korupsi nggak ada? Bukan. Karena nggak ditangkap. Karena nggak ditangkap. Nah, karena itu kan sekarang banyak yang ditangkap. Yang kedua, di belakangan ini saya lihat ada kewenangan Presiden Prabowo secara konstitusi. Menurut Undang-Undang Dasar 45 pasal 14, abolisi, rehabilitasi, amnesti, kemudian abolisi, itu digunakan oleh Pak Prabowo dalam rangka quote-unquote mengkoreksi perjalanan pemberantasan korupsi. Ya. Itu positif. Kalau menurut saya positif. Sekarang ini saya tanya, siapa yang mengkoreksi pemberantasan upaya penegakan hukum? Loh kan misalnya kita bicara khusus di Dirut ASDP ya. Dirut ASDP itu kan bisa melakukan upaya banding, upaya PK. Apakah di hakim tidak ada yang korupsi? Ada. Bahkan di Mahkamah Agung, benteng terakhir keadilan, itu pernah ditangkap pegawainya yang punya 1 triliun, 1.000 triliun. Enggak 1 triliun, hampir 1 triliun. 1 triliun cash. Hampir 1 triliun 51 kilogram emas. Itu kan akumulasi. Artinya apa? Kalau saya menyebut tuh gini, sebagai quote-unquote check and balances. Eksekutif terhadap legislatif dan yudikatif. Dan kewenangan presiden yang dari konstitusi itu kan juga harus persetujuan DPR, persetujuan Mahkamah Agung. Yeah. Nah, kalau saya ini untuk keadilan common justice saya menyebutnya, keadilan umum, keadilan masyarakat. Dirut ASDP itu ketua majelisnya pun memutus dia bebas. Yeah. Artinya saya membaca dissenting opinion dari ketua majelisnya itu, dan prinsip-prinsip korupsi itu yang menurut saya yang awam, pengertian awam itu orang korupsi itu kan maling ya, ngambil duit, ada niat jahat gitu-gitu. Nah itu di situ nggak terjadi oleh Dirut ASDP ini gitu. Kemudian kalau kita ditanya lagi, lo kan harusnya itu dilakukan banding atau PK, itu prosesnya lama, dan apakah nanti PK atau itu tidak memunculkan kesalahan keputusan lagi gitu dari sisi common justice tadi. Lagi-lagi karena lembaganya atau juga kita belum yakin benar bahwa itu. Iya. Yang kedua, dalam kasus ini saya kira KPK tidak losing face ya, karena oleh pengadilan itu dianggap bahwa Dirut ASDP ini bersalah. Nah, disinilah peran presiden menggunakan kewenangan di konstitusinya itu untuk mengembalikan rasa keadilan itu bagi masyarakat. Lalu dikeluarkanlah rehabilitasi. Nah, karena itu saya perlu apresiasi langkah ini. Yang menjadi masalah itu kan karena kemudian ini bukan sebuah kasus yang terisolir kan itu, dari
rangkaian yang selama ini, terutama pasca revisi itu. KPK kemudian seringkali dianggap sebagai lagi-lagi bagian dari sistem yang digunakan oleh kekuasaan untuk ya apa nih ada yang pakai istilah melanggengkan kekuasaannya tuh untuk menahan kasus, untuk menyandera, untuk menahan perkara dan sebagainya. Karena kemudian kalau konstruksi khususnya SDP itu kan ya masih menjadi pertanyaan apa haknya KPK untuk menilai kerugiannya itu ketika kemudian lembaga penilai yang memang berwenang untuk kasus akuisisi itu menilai itu ada keuntungan. Tapi kemudian yang paling krusial dari hari ini adalah bagaimana mengembalikan kecurigaan panjang itu atas rangkaian sehingga kemudian marwahnya KPK ketika itu kan istilah yang dikenalkan oleh Bung Johan rasanya marwah KPK anti rasuah ini kan bisa pulih. Gimana caranya? Ada nggak shortcut-nya dari Gini, kacamatanya? koreksi terhadap upaya pemberantasan korupsi itu dilakukan tidak hanya KPK. Abolisi itu ditangani oleh kejaksaan. Abolisi yang kemudian dikeluarkan oleh presiden, itu saya kan suka membaca ini, membaca komen di medsos ya. Kalau ada satu berita, saya selalu membaca itu karena itu pandangan publik yang genuine menurut saya. Kalau situ banyak menghujat atau banyak memuji, berarti gitu. Mengganggu keadilan, rasa keadilan publik gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, kan ada istilahnya common justice ya. Sekarang kita ganti menjadi netizen justice. Karena suara rakyat sekarang ini, hari ini, itu diwakili oleh yang mulia para netizen. No viral, no justice. No viral, no justice. Jadi itu semua mendukung langkah atau mempertanyakan keputusan terhadap Tom Lembong dan juga Dirut ASDP. Sehingga saya berani menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Presiden Prabowo itu perlu diapresiasi. Dia mengoreksi quote unquote dengan kewenangan konstitusinya tanpa, ini penting, tanpa membuat penegak hukum itu losing face. Kenapa saya bilang begitu? Ini kan kayak KPK kan udah menjalankan fungsinya dan di pengadilan kan udah terbukti diputus bersalah gitu. Nah, Pak Presiden mengoreksi itu. Mengoreksi dengan cara tentu persetujuan Mahkamah Agung, DPR. Saya kira ceritanya sampai di situ aja karena waktunya udah habis. Nanti next time ya cerita. Rasanya memang masih belum menuntaskan bagaimana kegemasan kita karena Sequel hidup saya itu beragam, Pak. Saya berharap nanti ada yang lebih detail karena lanjutan karena misalnya kami itu gemes misalnya kenapa korupsi kepala daerah itu nggak pernah bisa diselesaikan ketika akar masalahnya itu hanya itu aja. Kalau nggak pengadaan promosi pegawai misalnya, yang itu lagi-lagi 20 tahun masih terjadi gitu. Atau kenapa misalnya korupsi di tingkat yang paling bawah itu tidak menjadi semacam budaya yang kemudian karena kita nyontoh Singapura tetangga kita bisa, kenapa kita nggak bisa padahal sama-sama orang ASEAN, sama-sama orang kulit berwarna. Yang lebih menarik lagi misalnya peran seorang jubir yang hari ini pemerintah ketika dianggap bahkan penanganan bencana kemarin begitu kacau balaunya gitu. Padahal Bung Johan punya skill set itu yang rasanya gitu, sangat unik dan itu belum tergali sama sekali. Tapi memang karena waktunya terbatas, mudah-mudahan nggak kapok untuk kembali ke ruang siap. dialektika gitu ya. Tapi saya ingin kembali ke tema kita untuk merayakan Hari Anti Korupsi Sedunia. Monggo kalau mau ada closing untuk merayakan ini. Ya, dalam rangka Hari Anti Korupsi Sedunia 9 Desember ini, sebenarnya ini momentum ya, menurut saya untuk merefleksi diri, mengintrospeksi diri oleh siapa? Oleh semua anak bangsa, baik itu pejabat maupun masyarakat ya. Jadi mulailah dalam kehidupan ini tidak berperilaku koruptif dari diri sendiri dulu. Jadi hidup sehari-hari
Cobalah untuk menghindari, memang gampang, sekali lagi gampang menyampaikan itu, Easier tapi said than done gitu, Pak. tapi ketika, melaksanakan itu memang sulit. Butuh komitmen, butuh, kemauan. Yang kedua, stop sudah, perdebatan, tapi, lakukan komitmen itu. Orang jujur tidak dikatakan. Saya malah tidak percaya kalau orang, "Saya ini jujur loh," gitu misalnya. Ada orang mengatakan begitu, berarti ada ketidakjujuran yang dia sampaikan. Nggak usah disampaikan. "Saya ini berani," gitu misalnya. Nggak usah tapi dilaksanakan. Kata W.S. Rendra, hidup itu adalah pelaksanaan kata-kata. Terima kasih. Sampai ketemu di ruang dialektika berikutnya. Salam Pancasila. Salam Pancasila. Thank you, thank you.